kebutuhan terkait dengan rencana ya, rencana penggunaan penganggaran dari usaha Anda itu seperti apa. Yang pertama, terkait dengan ini contohnya ya. Jadi ini contoh template-nya, tapi nanti kalau ada pengeluaran selain dari template ini, itu boleh Anda sesuaikan. Misalnya terkait dengan di awal pembuatan sebuah usaha ya, pasti membutuhkan seperti registrasi, misalnya mendaftarkan seperti pembuatan terkait klaim halal, kemudian apakah terkait dengan mendaftarkan PIRT-nya, ataupun terkait dengan perizinan-perizinan usaha. Kemudian juga misalnya terkait dengan eh, kalau dia sudah berbentuk sebuah usaha yang besar pasti membutuhkan badan hukum. Nah, maka itu dia mengeluarkan biaya terkait dengan biaya konsultasi terkait dengan hukum ataupun kalau dia menggunakan jasa akuntan perlu pakai jasa akuntan. Tapi ini nanti disesuaikan dengan keadaan bisnis dari saudara yang akan saudara jalankan. Jadi misalnya Anda butuh apa? Oh, ternyata kami nggak butuh terkait dengan konsultan terkait dengan hukum ataupun kami tidak mendaftarkan bisnis kami ini menggunakan hal-hal lain yang terkait dengan pendaftaran sebuah perizinan usaha nanti mungkin di skip. Tapi nanti tetap ini karena planning ya, karena planning tetap aja nanti didaftarkan terkait dengan pendaftarannya. Misalnya, oh nanti kami berencana akan mendaftarkannya menggunakan mendaftarkan supaya klaim logo halal kah, kemudian mendaftarkan PIRT-nya ataupun hal-hal lain yang terkait dengan registrasi sebuah usaha. Ini kan masih planning ya, jadi nggak apa-apa. Planning itu diplanningkan seperti apa sebenarnya sebuah usaha yang ideal. Kemudian nanti pembuatan website, walaupun nanti Anda tidak benar-benar real ya membuat website, tapi minimal itu sudah diplanningkan. Nanti membuat website untuk startup Anda ataupun website untuk terkait dengan bisnis yang Anda jalankan seperti itu. Kemudian apakah nanti Anda menggunakan terkait dengan pengembangan produk. Nanti setelah usaha ini berjalan, kami akan melakukan pengembangan produk. Kemudian kami akan membuat eh, aplikasi untuk penjualan produk ataukah hal-hal lain lah yang terkait dengan bisnis yang akan Anda jalankan. Ini kan masih planning, jadi terserah Anda mau memplanningnya seperti apa, seperti itu. Kemudian terkait dengan peralatan ya, nanti di planning kira-kira peralatannya itu membutuhkan apa-apa saja. Kemudian hal-hal yang terkait dengan eh, planning sebuah usaha itu Anda masukkan di sini. Kemudian terkait dengan operasi sebuah usaha, apakah nanti menggunakan marketingnya berupa promosi atau seperti apa nanti terkait dengan bahan bakunya, kemudian terkait dengan tenaga kerjanya, nanti Anda masukkan kepada financial plan ini. Nanti template ini tinggal di copy paste, kemudian disesuaikan dengan keadaan dari unit bisnis yang akan Anda jalankan. Iya, nanti peralatannya yang di sini Anda peralatan ini nanti identifikasikan peralatannya apa saja dan nanti berapa besaran biayanya. Kemudian terkait dengan operasinya, kegiatan operasinya, pemasaran, promosi, kemudian supplier, kemudian bahan baku, kemudian terkait dengan peralatan yang ada untuk kantor, kemudian terkait dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional dari kegiatan yang akan Anda jalankan. Kemudian modal kerjanya itu seperti apa diplanningkan di dalam financial plan ini. Kemudian terkait dengan permodalan, permodalannya nanti
diambil dari mana? Oh, apakah dari investasi, dari anggota, ataupun pemilik usaha, ataukah berupa pinjaman? Kalau berupa pinjaman itu berapa jumlah pinjaman yang akan dipinjam? Nanti dibuat di sini seperti itu. Kemudian kemudian ini terkait dengan ini saya share yang contohnya supaya Anda bisa membedakannya. Nah, ini contoh sebuah usaha ya, kayak pengembangan startup untuk kegiatan adopsi anjing kalau ini untuk startupnya seperti yang biasa saya jelaskan ya. Ini juga Anda sudah punya juga contohnya. Jadi ini dia tidak mengikuti persis seperti template yang ada tadi itu dari Wadani, tapi dia sesuaikan dengan keadaan bisnisnya. Misalnya apa? Startup cost-nya terkait dengan apa? Oh, dia mendaftarkan juga terkait dengan bisnis registration-nya. Kemudian dia ada product development, kemudian ada desain aplikasinya, kemudian pengembangan aplikasi, kemudian ada komputer sistem karena dia kan terkait dengan startup ya. Startup jadi penggunaan aplikasi untuk kegiatan adopsi anjing. Jadi dia butuh pengembangan aplikasi. Oleh karena itu kalau usaha Anda makanan, maka kira-kira butuh apa sih di usaha makanan tersebut? Nah, disesuaikan dengan kondisi usaha Anda. Kemudian terkait dengan peralatannya ya. Kalau dia ini masukkan terkait dengan aset tetap yang dimiliki oleh kegiatan usaha tersebut. Kemudian untuk biaya operasinya, ini banyak sekali ya. Ada ataupun berbeda dengan yang tadi di template. Kalau dia pakai seperti ini ya, rental expense-nya, kemudian terkait dengan peralatan yang ada di kantor juga, kemudian product launch expense-nya itu yang dia masukkan di sini. Kemudian startup kapitalnya ini berjumlah 100 juta. Kemudian share kapitalnya ini 100 juta. Jadi berapa sih yang dibutuhkan, kemudian dan yang tersedia itu berapa. Jadi totalnya itu sama 100 juta. Kalau yang di contoh ini, yang di template Wadani Foundation-nya, memang ada sedikit perbedaan ya. Misalnya dari sisi di totalnya ini. Total setup cost-nya berapa? Nanti Anda totalkan nih dari mulai setting up bisnis, peralatan, starting operation, kemudian startup, uh, kemudian sampai dengan startup operation. Itu yang Anda jumlahkan. Kemudian nanti itu kan total biaya. Kalau startup capital kan modal sehingga tidak dimasukkan kepada total setup cost. Cost ini adalah bagian dari biaya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan biaya Anda masukkan di sini. Kemudian surplus fund ini terkait dengan kelebihan pendanaan ya. Nah, kelebihan dana misalnya nih dari terkait dengan investasi pemilik, misalnya dia punya 200 juta, kemudian pinjam 200 juta, itu ada 400 juta dana yang mereka miliki. Ternyata total biaya yang mereka keluarkan hanya 300 juta, sehingga ada terjadi kelebihan dana. Kelebihan dana itu dimasukkan ke sini. Berarti kelebihannya sebesar 100 juta. Ataupun terkait dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan ini dimasukkan di sini. Jadi kita lihat nih kebutuhan dananya berapa, kemudian yang tersedia berapa. Sehingga kita tahu berapa yang kurang atau berapa kegiatan usaha ataupun pendanaan yang masih
lebih. Gitu ya. Jadi nanti ini startup financial plan-nya disesuaikan dengan keadaan ataupun kondisi dari usaha yang akan Anda jalankan. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan financial plan-nya? Oke, kalau tidak ada kita bergeser kepada uh, forecasting ya. Kita akan memforecasting ataupun meramal terkait dengan penjualan, kemudian terkait dengan biaya, itu uh, yang akan Anda planningkan ke depannya seperti apa. Nanti kalau yang terkait dengan pendanaan, silakan Anda ikutin saja untuk ini. Untuk tabelnya ya. Ini ada beberapa tabel yang ada di forecast ya. Terkait dengan peramalan untuk penjualan maupun terkait dengan biaya operasinya. Misalnya terkait dengan Nah, ini misalnya terkait dengan penjualan ya. Jadi Anda forecastkan ataupun Anda ramalkan kegiatan penjualan selama 1 tahun. Misalnya pada bulan Januari nanti Anda mau jual berapa unit, kemudian dijual bulan Februari mau jualnya berapa unit. Nanti Anda forecast. Nah, kalau forecasting otomatis harus ada peningkatan. Jangan sampai misalnya ya, Anda forecast di bulan Januari itu Anda 100 unit. Kemudian Februari jadi 50 unit. Nah, itu kan ada penurunan. Nah, kalau memforecasting, namanya peramalan ya, sebuah peramalan. Pasti kita ingin kegiatan usaha kita ini akan berjalan dengan lancar. Sehingga jumlah terkait dengan jumlah penjualannya itu harus diforecastnya dengan keadaan yang meningkat. Jangan sampai turun seperti itu. Nah, ini kalau cash sebentar masih kurang tepat. Sebentar saya share yang. Nah, ini just jadi nanti Anda sesuaikan aja terkait dengan tabel forecast ini Januari, Februari sampai dengan Desember untuk penjualannya seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan biaya, nanti Anda forecastkan juga kira-kira biayanya itu berapa sih yang dibutuhkan, per unitnya berapa, kemudian terkait dengan biaya untuk jasanya seperti apa, kemudian juga nanti forecastkan juga terkait dengan kegiatan promosi dan sebagainya macamnya. Jadi silakan Anda forecast ataupun Anda ikutin aja nanti template yang ada di sini. Disesuaikan. Mana yang Anda pakai, mana yang tidak. Kalau tidak pakai berarti di drop. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan ditambahkan di tabel ini. Seperti itu. Ini untuk forecastnya dari Januari, Februari, Maret, April. Jadi nanti di forecastingkan aja. Kemudian ini terkait dengan financial project-nya. Nah, kalau tadi forecasting untuk penjualan dan pendapatan dalam 1 tahun yaitu per bulan, kemudian kita memforecasting lagi terkait dengan
financial project-nya untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, bahkan sampai dengan tahun kelima. Itu seperti apa terkait dengan financial project-nya, seperti itu. Nanti di itu aja di saya berikan contoh yang lebih sederhana aja. Seperti ini ada usaha pembuatan spons. Jadi ini ada pembuatan kayak spons gitu ya, spons untuk cuci piring. Nih, dia buat usaha seperti ini. Namanya Jolly. Nah, ini dia sudah memplanningkan terkait dengan sampai dengan customer persona, kemudian link kanvasnya juga sudah. Nah, ini dia buat kayak spons untuk pencuci piring gitu ya. Nah, dia ini kita bergeser ke ini starting cost-nya ya. Nah, tidak semuanya terisi. Mungkin kalau ada yang tidak pakai ya dibuat aja 0 atau di drop juga boleh. Nah, ini dia pakai marketing and promosinya hanya sebesar 200.000, kemudian terkait dengan peralatannya dia hanya 100.000 dan sebagai macamnya di sini ya. Kemudian forecast plan-nya nih, dia jualnya yang pertama itu hanya 50 unit, kemudian jual yang kedua itu 85 unit di bulan Februari, di bulan Maret 100 spons yang terjual, di bulan April 135 spons, sampai dengan di bulan Desember 480 yang dia jual. Kemudian harga per unitnya adalah 12.000. Kemudian ini ya. Kemudian ini kan 50.000, kemudian 50 unit, kemudian harga per unitnya 12.000, kemudian tinggal dikalikan aja. 50 kali dengan 12.000 maka ini 600.000 yang menjadi uang penjualannya. Cash sales-nya ini 600.000 di sini salah tempat dia. Kemudian kalikan lagi 85.000 kali 12.000 ketemunya 1.020.000. Maka dimasukkan ke cash sales-nya adalah 1.020.000. Jadi nanti Anda tentukan harga per unitnya berapa, kemudian di forecastingkan per bulannya itu berapa kegiatan penjualan yang dapat dihasilkan. Nah, kalau dalam contoh ini dia memforecastnya adalah pada tahun pertama, pada bulan pertama cukup jual 50, kemudian di bulan kedua 85, artinya naik sebesar 35 unit. Kemudian dari bulan Februari ke bulan Maret itu naiknya 85 ke 100, jadi penaikan 25 unit. Kemudian dari Maret ke April 135, artinya naik sebanyak 35 unit. Nanti tinggal di forecast aja Anda mau naiknya berapa, apakah 30, 40 atau lebih, itu kembali ke Anda sendiri. Nanti setelah ketemu cash sales-nya berapa, nanti ditotalkan, ketemulah totalnya 33 juta. Kemudian total sales-nya ataupun total penjualannya ketemulah 33.840. Jadi total sales dengan cash sales ini jumlahnya harus sama. Seperti itu. Kemudian kita bergeser kepada, tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan terkait dengan yang di awal tadi, financial plan dan forecasting-nya, forecasting terkait dengan penjualan dan pendanaan?
Ya, silakan. Bu, Silakan izin, Yunina. ya Bu, izin bertanya untuk yang apa? Ini template-nya itu waktu saya lihat di Canva sebelumnya itu nggak ada Bu. Apa nanti boleh bisa dikirimkan? Oh iya Yunita. Jadi memang kalau di What Bunny Foundation itu template-nya per milestone. Jadi kalau milestone 1 dia stop di milestone 1, kemudian di milestone 2 stopnya di terkait dengan link canvas ya ataupun ter milestone. Nanti milestone 3 ini stopnya di uh, terkait dengan kelayakan. Gitu ya Rita, nanti akan saya kirimkan lagi kok. Nanti akan saya kirimkan per milestone-nya. Begitu. Oh, iya baik Bu, terima kasih Bu. Oke, kemudian kita bergeser ya terkait dengan pembiayaan. Nanti Anda, ini kan harga jualnya 12.000 nih ya penjualan. Kemudian Anda estimasikan berapa sih biaya yang Anda keluarkan per unitnya. Oh, di sini per unitnya 10.300. Kemudian dia jualnya 12.000. Artinya dalam satu penjualan satu jenis ataupun satu unit spons, dia itu menghasilkan keuntungan sebesar 1.700. Jadi nanti dibuat cost per unitnya itu berapa. Dimasukkan di tabel ini. Oke, kemudian, nah ada pertanyaan, ini dari mana ya kok dapat 515.000 di sini cost of goods sold-nya di sini yang mungkin nggak kelihatan ya tabel. Nah ini di sini, yang ini kok dapatnya 515.000 ya gitu. Ini kan masuknya adalah harga pokok penjualan ya ini. Harga pokok penjualan ini cost of goods sold-nya ini eh, harga pokok penjualannya ini kok dapatnya 515.000. Ini kan di forecasting. Nah, karena Anda sudah tahu berapa terkait dengan cost per unitnya, tinggal dikalikan aja 10.300 kali 50 sehingga ketemunya 515.000. Kemudian sama juga 10.300 kali 85 ketemunya 875.500. Itu adalah harga pokok penjualannya. Jadi berapa per unit dikalikan dengan berapa unit yang dihasilkan. Itu adalah masuk kepada harga pokok penjualannya. Seperti itu. Kemudian kita bergeser kepada biaya operasional. Halo? Nah, nanti intinya adalah Anda tinggal mengikuti aja kok template ini. Misalnya nih, terkait dengan marketing and promosinya. Tidak tiap bulan dia mengadakan promosi, boleh aja. Mungkin
di bulan Juli kosong, di bulan September kosong, kemudian jumlahnya sama sebesar 200.000. Nanti memang ini namanya forecasting ya, jadi Anda memang benar-benar meramalkan seperti itu. Apakah butuh transportasi? Nah, misalnya Anda jual makanan ya, apakah pakai biaya transportasi atau seperti apa? Nah, itu Anda sesuaikan aja. Nah, ini dia. Contohnya ini juga banyak yang kosong. Kalau emang kosong, dikosongkan aja nggak masalah. Seperti itu ya. Nanti Anda ikutannya template-nya, kemudian diisi yang sesuai dengan usaha Anda. Kemudian, kemudian terkait dengan cash flow positionnya. Gimana Medina? Apakah ada pertanyaan? Gimana Medina? Nah, kemudian kita bergeser ya, bergeser untuk financial projection-nya per tahun. Kalau tadi kan Anda financial projection-nya per bulan, kalau ini kan per bulan nih, Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Kalau yang ini financial projection-nya adalah per tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau Anda mau memforecasting sampai 10 tahun juga boleh. Nah, pada kesempatan ini cukup hanya sampai 5 tahun aja. Nah, mungkin nih ya, misalnya nih, Anda menjualnya nih di tahun pertama 1000 unit, maka forecasting kan di tahun kedua kira-kira berapa, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kemudian biaya. Nanti kalau biaya kan pasti harus meningkat nih karena kan terkait dengan peralatan. Pasti harga jual produk ataupun harga bahan baku akan meningkat. Nanti di forecasting aja kira-kira berapa peningkatannya supaya gampangnya itu hitungkan aja inflasi. Kenaikan inflasi per tahun berapa nanti ditambahkan dengan total biayanya supaya tidak kesulitan seperti itu. Ini yang pertama Anda buat financial projection, kemudian masuk ke forecasting untuk profit bahkan penjualan untuk per bulan dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang ketiga adalah Anda forecastingkan terkait dengan financial projection-nya untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian kita bergeser lagi kepada kelayakan. Nanti Anda akan melihat seperti apa kelayakan dari usaha yang akan dijalankan ini. Mulai menghitung break even point-nya berapa. Ataupun Anda bisa menggunakan eh, terkait dengan gross margin-nya ataupun terkait dengan BC ratio, RC ratio itu juga boleh Anda gunakan seperti itu.
Ini banyak sekali soal contoh, jadi kita merangkum dari beberapa sumber. Nah ini ya, dia menganalisis terkait dengan kelayakannya dengan analisis break even. Nah, break evennya yang pertama tadi kan untuk penjualannya per unit adalah 12.000. Kemudian untuk biaya biaya pembuatan ataupun biaya yang dibebankan per unitnya adalah 10.300, sehingga gross profit marginnya adalah 14%. 14% itu didapat dari 12.000 dikurangi dengan 10.300, ketemunya 1.700. 1.700 dibagi dengan 12.000 dikali dengan 100%, ketemunya 14%. Itulah untuk menemukan gross profit marginnya. Jadi gross profit marginnya adalah 14%. Tadi ditotalkan aja penjualannya selama, kalau ini penjualannya selama setahun ya, dimasukkan di sini. Penjualan selama setahun totalnya adalah 4.182. Kemudian fixed cost, total biaya tetapnya berapa dimasukkan ke sini. Kemudian berapa total penjualan supaya ketemu break even point dimasukkan di sini. Nih. Nanti ini didapat dari nih, number of unit sales to break even point 4.182 dikali dengan 1.300, itu ketemunya di sini nanti. Kemudian gross marginnya, tadi gross marginnya adalah 3.800.000, ini ketemunya dari, karena banyak tabel jadi kita agak bingung ya tentunya ini. Total penjualannya 33.840. Ini ya, kita masukkan di sini. Total penjualannya 33.840.600. Gross marginnya adalah 3.814.600. Itu didapat dari ini. Dapat dari sini. Gross profit marginnya didapat dari sini. 3.814.000. Sehingga itu tinggal dimasukkan di sini. 3.814.600, 3.840.600 dibagi dengan 3.814.600, ketemulah gross marginnya adalah 11,3%. Kemudian dimasukkan ke sini operating expense-nya 7.110. Kemudian tinggal gross marginnya adalah 11,3%. Itu adalah terkait dengan break even analysisnya. Seperti itu. Nanti yearly break even semuanya juga diisi aja. Ini boleh diisi, boleh enggak, yang break even untuk per bulan ataupun per tahunnya seperti apa. Kemudian hanya sampai situ aja sih, sampai menganalisis break evennya aja. Jadi nanti Anda forecasting terkait dengan pendanaan, pembiayaan, kemudian memforecasting terkait dengan penjualan, dan menganalisis terkait dengan
kelayakan usahanya. Hanya sebatas itu aja untuk milestone 3 ini. Berhenti di situ. Apakah ada pertanyaan? Nanti untuk contohnya akan saya kirimkan setelah ini. Baik yang pembuatan spons dan template yang lain. Yang milestone 3. Nah, milestone 3 dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita ketemu tatap muka ya, luring. Jadi minggu depan Anda ketemu dengan saya tatap muka dan di situ Anda melakukan presentasi karena ini sudah sampai tahap akhir ya. Jadi terkait dengan kelayakan itu udah materi akhir sehingga minggu depan itu langsung Anda presentasi final project-nya. Jadi minggu depan Anda presentasi, nanti kalau ada masukan itu akan dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Saya nggak akan tidak buat ujian akhir semester, tapi dari presentasi dan pengerjaan tugas aja. Jadi minggu depan Anda silakan menambahkan terkait dengan milestone 3 ini dikumpulkan minggu depan. Batas akhirnya adalah jam 8 pagi melalui website Wadwani Foundation. Nanti akan Anda upload seperti biasa di website Wadwani Foundation. Minggu depan kita presentasi untuk semua kelompok. Kalaupun nanti nggak nutut, kita akan cari waktu lain supaya semua kelompok bisa melakukan kegiatan presentasi. Nanti minggu depan langsung akan saya ambil terkait dengan penilaian final project dan terkait dengan kegiatan presentasi yang akan Anda lakukan. Seperti itu. Yang akan saya nilai adalah terkait dengan kelengkapan. Apakah sudah sesuai dengan template, apakah masih ada yang kurang. Jadi karena saya tidak ada UAS, langsung final project-nya seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Untuk Oke, jam Mbak Emita. 8 untuk jam 8 pagi pengumpulannya itu di hari Jumatnya atau Kamisnya ya, Bu? Hari Jumatnya aja. Iya, baik, Bu. Gitu ya, Mbak Emita. Oke, kemudian ini saya lupa menambahkan materi terkait dengan yang terakhir itu adalah pembiayaan. Pembiayaan nanti Anda tambahkan aja misalnya, oh pembiayaan itu kegiatan permodalan. Tadi walaupun sudah ada ya di terkait dengan di template ini tadi memang sudah ada, tapi nanti dibuat untuk slide sendiri aja sih terkait dengan pendanaannya. Contohnya ini. Contohnya, nah ini nanti dibuat seperti ini aja, slide terakhirnya. Funding plan-nya itu berapa sih yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha ini ataupun usaha yang akan Anda jalankan itu untuk yang di slide terakhirnya. Misalnya dia perlu dana berapa, itu Anda buat di situ. Kemudian butuh dana berapa dan dananya berasal dari mana, itu yang harus Anda buat di funding plan-nya. Misalnya ini dia butuh 150, ternyata yang tersedia itu hanya 100 juta misalnya. Berarti ada kekurangan biaya. Ataupun misalnya dia punya 100 juta tapi yang dibutuhkan 50. Sehingga ada kelebihan biaya. Ataupun kelebihan dana ya. Seperti itu. Itu hanya yang terakhir terkait dengan funding plan-nya. Oke, apakah ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu untuk tugas kelompok. Kemudian, iya, ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu, tadi saya pas di absen jaringannya putus-putus, jadi kayaknya belum ke absen ya Bu. Oh iya, iya. Oke. Terkait dengan materi, apakah ada pertanyaan? Iya, Hasna ada pertanyaan? Permisi Bu, izin konfirmasi terkait absensi tadi
sepertinya saya terlewat, Bu. Iya, Hasnata terkait Bina. dengan materi ya. Apakah ada pertanyaan? Untuk materi sudah jelas, Bu. Maaf. Oke. Oke, kalau itu untuk tugas kelompok ya. Kemudian minggu depan Anda ada tugas individu. Tugas individu ini jadi nanti untuk penilaiannya walaupun tidak ada ujian tertulis, tapi saya nanti akan berikan penilaian untuk proyek individu ataupun tugas individu dan untuk tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah presentasi, kemudian terkait dengan kelengkapan sesuai dengan arahan ataupun template yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah tugas individu. Tugas individunya adalah Anda melakukan kegiatan merangkum materi terkait dengan materi yang sudah Anda pelajari selama kegiatan kewirausahaan. Dimulai dari milestone 1, misalnya milestone 1 itu kita kan belajar terkait dengan bagaimana menemukan sebuah masalah pada sebuah bisnis ya. Jadi nanti Anda rangkum terkait dengan bagaimana menemukan sebuah masalah. Kan ada matriksnya tuh, ada matriks Anda jelaskan tuh. Misalnya dari mana menemukan problem, kemudian bagaimana menemukan terkait dengan alternatif dari masalah tersebut, kemudian terkait dengan market size estimation. Jadi semua hal yang Anda pelajari selama ditulis di kertas folio bergaris. Tugasnya individu dikumpulkan minggu depan sebelum kegiatan perkuliahan. Jadi minggu depan kalau Anda tidak hadir, otomatis Anda akan terlewat untuk nilai individu dan untuk nilai kelompok. Karena minggu depan untuk presentasinya saya buat tidak terlalu lama sehingga diusahakan semua kelompok itu akan maju untuk presentasi. Seperti itu ya. Jadi minggu depan saya langsung ambil nilai untuk kelompok dan untuk nilai individu. Jadi kalau Anda nggak hadir minggu depan, otomatis nilai Anda akan terkeep untuk nilai presentasi dan untuk nilai tugas individu. Dan tugas individunya tidak boleh dititipin ke temannya. Jadi harus, kecuali nih Anda memang benar-benar sakit banget, tidak bisa hadir, mungkin ada pertimbangan khusus, tapi diusahakan itu harus hadir semuanya supaya kita bisa melaksanakan kegiatan penilaian. Jadi nanti semua materi yang telah kita pelajari Anda rangkum dalam kertas folio bergaris. Seperti itu. Boleh Anda buat 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, sebanyak sepengetahuan yang Anda ketahui selama kegiatan perkuliahan. Jadi semua hal yang kita pelajari selama kegiatan perkuliahan, Anda tuliskan pada kertas folio bergaris tersebut. Ditulis tangan, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu, jelas. Sepertinya cukup jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya untuk pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Minggu depan kita melaksanakan kegiatan secara luring. Dan kalau ada perubahan nanti akan saya beritahukan lebih lanjut. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.